pagi anak-anak. Ya, yang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Ngadirejo. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pagi ini yang memimpin berdoa adalah Mas Rizky Maftuca. Tolong Mas Sahid, posisinya yang baik, sikat berdoa ya. Silakan dibimbing berdoa Mas Rizky. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, setelah kita berdoa, semoga kita selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam menimba ilmu. Karena ada nih kata pepatah bahwa kita harus belajar sepanjang hayat. Artinya kita harus belajar terus-menerus sampai akhir hayat kita. Jadi anak-anak di sini harus selalu semangat, selalu memotivasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah anak-anak, pada musim pandemi ini, pada masa pandemi ini, Ibu ingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Mas Sahid dipakai maskernya, tolong dipakai yang baik maskernya. Ya, kemudian harus selalu rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, seperti kalian yang sudah dilakukan di kelas ini, kalian tetap menjaga jarak dengan teman kalian. Nah, baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang materi apa? Coba yang masih ingat tunjuk jari. Oh ya, Mbak, silakan. Struktur dan kaidah pembahasan teks prestasi. Ya, bagus sekali. Daya ingatnya bagus sekali. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari materi struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang lain juga masih ingat kan? Ya. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan belajar bersama dalam materi menulis teks persuasif. Silakan anak-anak bisa memperhatikan tayangan di layar bahwa kita pagi ini akan belajar bersama untuk kompetensi dasar menyajikan teks persuasif. Menyajikan artinya sama dengan belajar menulis teks persuasif yang berisi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari pada pagi ini. Nah, selanjutnya dari kalian belajar menulis teks persuasif ini, indikator pencapaian atau yang Ibu harapkan dari kalian adalah kalian yang pertama mampu menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi teks persuasif. Selain topik, berdasarkan topik tersebut, kalian Ibu minta untuk membuat kerangka teks persuasif atau merancang kerangka teks persuasif. Nah, dari rancangan kerangka teks persuasif tersebut, nanti Ibu minta kalian untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks persuasif yang utuh, tentunya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak, kita perhatikan tayangan selanjutnya, yaitu tujuannya. Jadi berdasarkan indikator pencapaian tadi, tujuan kalian belajar pada pagi ini adalah kalian bisa yang pertama mampu menentukan topik yang akan kita kembangkan menjadi teks persuasif. Kemudian setelah menentukan topiknya, kalian mampu merancang kerangkanya. Selanjutnya setelah ditemukan kerangkanya, kalian akan berlatih mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasif utuh yang selanjutnya siap untuk disunting. Nah,
belajar sebuah materi itu tidak ada yang tidak berguna. Semua materi yang kita pelajari itu sangat berguna. Salah satunya materi menulis teks persuasif ini. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kalian peroleh jika kalian berhasil membuat teks persuasif utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari di tempat tinggalnya Mbak Irma di Banter sana banyak yang membuat rengginang ya. Iya Mbak, ya kan banyak yang membuat rengginang ya. Nah, untuk bisa mencari pembeli dari luar kota, untuk bisa mengajak masyarakat lain membeli rengginang dari daerahnya Mbak Irma bisa tuh membuat ajakan ya, memaparkan kalau rengginang itu manfaatnya apa saja, bahan-bahannya sangat mudah diperoleh, harganya juga sangat terjangkau. Jadi Mbak Irma bisa menuliskan bahwa rengginang banyak manfaatnya, kemudian harganya terjangkau, kemudian mencari kalimat-kalimat yang mengajak pembeli untuk mau membeli rengginang dari daerahnya Mbak Irma. Nah, itu bisa dituliskan dalam bentuk teks persuasif. Nah, kemudian cara mempublikasikannya bagaimana Bu? Bisa diunggah di web ya, jadi di Google itu bisa Mbak Irma diunggah itu tulisannya. Nah, nanti masyarakat se-Indonesia bisa membaca teks persuasif yang berkaitan dengan promosi menjual rengginang dari daerahnya Mbak Irma. Nah, itu salah satu manfaat kalian belajar menulis teks persuasif. Tetapi selain itu ada manfaat lainnya juga loh. Misalnya kalian membuat teks persuasif sebagai teks pidato. Karena teks pidato kan intinya kan mengajak, ya kan? Atau bagi mas-mas tuh bisa digunakan saat khotbah pada hari Jumat, ya kan? Nah, isi khotbahnya bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Baik, Ibu ingatkan kembali tentang materi yang lalu. Tadi kan baru disebutkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada yang masih ingat struktur teks persuasif itu apa saja? Oh ya, Mbak Iza. 1. Pengenalan isu, 2. Rangkaian argumentasi, 3. Ajakan-ajakan, 4. Penegasan ulang. Ya, bagus sekali. Jadi struktur teks persuasif itu ada 4. Jadi 4 bagian itu yang nantinya harus ada, yang harus kalian susun menjadi sebuah teks persuasif yang utuh. Selain itu, selain struktur ada juga kaidah kebahasaannya. Siapa yang masih ingat kaidah kebahasaan? Oh iya Mbak, silakan. Kalimat ajakan dan kata teknis. Oh ya, salah satunya adalah di dalam teks persuasif itu ada kalimat-kalimat ajakan dan juga terdapat kata teknis atau istilah gitu ya. Karena teks persuasif ini kan isinya bermacam-macam sekali. Mungkin ada yang berkaitan dengan kesehatan, jadi ada istilah-istilah yang bisa dimasukkan dalam teks persuasif tersebut. Untuk penilaian pada hari ini, nanti kan pada akhirnya teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah teks persuasif utuh. Nah, nanti dari teks yang sudah dibuat, nanti akan Ibu nilai berdasarkan skor atau pedoman penilaian, ya, pedoman penilaian. Yang tentunya penilaiannya akan rinci, apakah itu di bagian pengenalan isu sudah ada permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik atau belum, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita lanjutkan ke tayangan yang ada di depan. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu langkah-langkah menyajikan teks persuasif. Tidak hanya pada teks persuasif, tetapi pada teks lainnya. Untuk langkah awal kita menulis sebuah teks itu adalah menentukan apa? Menentukan tema, ya, menentukan tema atau tujuan utama atau biasa kita sebut dengan topik. Jadi kita nanti akan mencari topik, satu topik yang akan kita kembangkan menjadi teks persuasif. Yang kedua, setelah kita
topiknya, kita bisa menyiapkan perincian. Berarti perincian itu isinya, ya, isinya. Oh, di bagian paragraf pertama itu adalah bagian pengenalan isu. Isunya itu apa? Di bagian yang paragraf pertama ini isinya apa? Oh, isinya adalah isu atau permasalahan yang berkaitan dengan topik. Jadilah paragraf pertama. Selanjutnya di bagian yang kedua atau paragraf kedua yaitu rangkaian pendapat. Nah, kalau pada paragraf pertama sudah dipaparkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan topik, pada paragraf kedua anak-anak diminta untuk menggali informasi, diminta untuk mencari data, mencari informasi, bahkan juga mencari hasil penelitian yang bisa digunakan untuk mendukung pendapat kalian pada paragraf yang pertama. Nah, itu adalah isi dari yang B, rangkaian pendapat. Selanjutnya, yang C adalah paragraf ketiga, berisi ajakan-ajakan. Nah, pada paragraf ketiga ini isinya adalah kalimat ajakan. Ajakan untuk mengajak orang lain melakukan aktivitas sesuai yang kita inginkan, tentunya yang berkaitan dengan topik ya. Nah, selanjutnya yang D, penegasan kembali. Nah, itu berada di bagian akhir, selalu di bagian akhir. Pada penegasan kembali ini, isinya adalah kalian mengulang kembali atau menegaskan kembali ajakan tentang apa yang berkaitan dengan topik tersebut, tetapi ditegaskan dengan kalimat yang berbeda dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau kalian sudah sampai di bagian D, maka sudah selesai membuat sebuah teks persuasif secara utuh berdasarkan strukturnya, berdasarkan kelengkapan strukturnya. Nah, di dalam membuat teks persuasif itu yang perlu kalian gali informasinya yaitu pada nomor 3, pengumpulan bahan berupa fakta dan pendapat. Jadi tulisan kalian itu berdasarkan data, ya, tidak ngawur, berdasarkan data. Yang keempat adalah pengembangan teks. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan kerangka teks persuasif, pada bagian akhir yaitu kegiatan kalian adalah mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasif yang utuh dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, itu adalah materi langkah-langkah menulis teks persuasif. Sampai sini adakah yang mau bertanya? Apakah sudah jelas semua? Sudah? Ya, kalau begitu, kalau sudah jelas, baik, kita akan melanjutkan. Nah, di layar Ibu mempunyai beberapa gambar. Ada gambar orang yang sedang apa? Merokok. Kenapa sih Bu, anak sekolah kok dikasih gambar orang yang sedang merokok? Nah, ini Ibu anggap sangat menarik. Karena meskipun status kalian sebagai anak sekolah, ya kan Mas Sahid, ya tolong tetap menghadap ke depan. Nah, meskipun status kalian sebagai siswa, tetapi Ibu sudah melihat beberapa di antara siswa laki-laki yang sudah kedapatan merokok. Iya atau iya? Ya, seperti kemarin itu Ibu lihat di parkirannya Mas Arif itu, Mas Zainal merokok di parkirannya Mas Arif. Padahal Bapak Ibu di sekolah sudah menghimbau kalian masih SMP jangan merokok. Kemudian yang sangat nikmat sekali adalah kemarin Mas Rizky Maftucan saat pulang sekolah naik motor sambil balbul sambil pegang merokok. Mungkin merokok iya atau tidak? Ya. Nah, kira-kira merokok itu banyak manfaat atau banyak kerugiannya? Banyak kerugian. Kok ya kamu masih merokok, kenapa? Itu kan uang yang dibuat untuk membeli rokok kan
eman-eman, ya kan, bisa digunakan untuk membeli ballpoint, bisa digunakan untuk membeli buku atau membayar BKS, ya kan Mas? Iya. Jadi besok lagi mari kita sadarkan diri kita untuk berhenti merokok, ya. Kita belajar menulis teks persuasif ini, mengajak orang lain untuk berhenti merokok, sekaligus mengajak diri kita untuk berhenti merokok, ya. Pada tayangan tidak hanya ada satu gambar, tapi ada gambar yang lain. Kalau yang pertama itu adalah gambar orang yang sedang merokok, selanjutnya gambar tentang apa ya? Tentang bahan yang ada di dalam rokok. Itu ada yang namanya arsenik, ada juga yang sangat berbahaya namanya tar, dan lain sebagainya. Bukan kue tar ya, tapi namanya tar. Baik, gambar selanjutnya ada apa lagi? Ya, karena tujuan kita membuat teks persuasif itu adalah mengajak pembaca untuk kebaikan, maka kalau kita membuat teks persuasif berdasarkan topik merokok ini, maka kita akan mengajak orang lain untuk berhenti merokok atau mengajak orang lain untuk ikut merokok. Mengajak orang lain untuk berhenti merokok. Betul, berarti nanti kalimat-kalimat ajakan kita masukkan pada pernyataan ajakan. Nah, pada bagian akhir adalah penegasan ulang yang tidak ada gambarnya, karena penegasan ulang ini berisi tentang menegaskan kembali hanya menggunakan kalimat yang berbeda. Nah, baik anak-anak, kita akan bersama-sama menentukan judul, menentukan menentukan topik dahulu, baru menentukan judul, kemudian kita akan membuat kerangka dari teks persuasif berdasarkan gambar tersebut. Kenapa Ibu menggunakan gambar-gambar seperti yang di tayangan? Ibu harapkan kalian bisa dipermudah dengan adanya gambar ini. Jadi kalian akan lebih mudah dalam menuangkan ide, menuangkan gagasan untuk bisa membuat teks persuasif secara utuh dengan memperhatikan apa tadi? Struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, kita ulang lagi dari atas. Nah, kalau kalian melihat orang yang sedang merokok ini, kira-kira topik apa yang tepat yang akan kita angkat menjadi teks persuasif? Topiknya apa? Merokok. Merokoknya diapakan? Apakah berhenti atau dilanjutkan? Berhenti merokok, betul sekali. Berarti topik yang akan kita angkat adalah berhenti merokok. Kita mengajak orang lain, mengajak pembaca untuk berhenti merokok. Berdasarkan topik tersebut, kita ke judul. Kita akan membuat judulnya. Nah, karena tadi Ibu melihat fenomena bahwa di antara anak laki-laki ini masih banyak yang merokok padahal tahu bahaya merokok, maka Ibu akan membuat judul begini. Bahaya merokok mengancam kesehatan. Rokok mengancam kesehatan. Oh ya, ternyata tidak bisa diketik. Jadi contohnya Ibu tarik simpulan untuk judul bahwa kita bisa membuat sebuah judul merokok mengancam kesehatan, ya, merokok mengancam kesehatan. Baik, untuk orek-orekan, ya, untuk gambaran lebih jelasnya, Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja kepada kalian, ya. Silahkan nanti sambil menjelaskan penjelasan dari Ibu sambil memperhatikan yang ada di gambar yang lebih jelas ini. Seperti belakang. Bagian ke belakang. Sudah mendapat semua? Ya, sudah. Ya, baik. Baik. Tadi kita sudah mendapatkan ini Mas, sudah mendapatkan judulnya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengenalan isu pada paragraf pertama ya.
pada paragraf pertama yaitu pengenalan isu, yaitu berisi tentang permasalahan sosial yang berkaitan dengan topik. Kita mengangkat topiknya adalah berhenti merokok. Maka pengenalan isu atau permasalahan yang berkaitan dengan stop merokok, misalnya begini. Banyak orang tahu bahwa merokok itu berbahaya, tetapi mereka tetap membudayakan budaya merokok misalnya. Nah, kalimat tersebut bisa dijadikan menjadi kerangka untuk paragraf pertama, yaitu pada bagian pengenalan isu. Betul sekali. Dapat satu kerangka ya, dapat satu kerangka karangan. Selanjutnya pada paragraf yang kedua, yaitu rangkaian argumen. Coba gambar selanjutnya. Nah, rangkaian argumen yaitu berisi tentang data ya, data atau informasi. Jadi mulai paragraf kedua ini anak-anak diminta untuk mulai menggali data, menggali informasi, mencari penelitian yang berkaitan dengan topik ya, yang berkaitan dengan topik tadi. Nah, misalkan untuk rangkaian argumen ini kan yang data pasti itu adalah bahaya tentang merokok. Bahan-bahannya yang pasti ada itu sangat membahayakan. Apakah kalian tahu kalau pada sebatang rokok ini terdapat 4.000 bahan? Tahu tidak? Tahu ya? Tahu atau tidak? Baru tahu ini. Kalau maskernya tetap dipakai. Nah, dari 4.000 bahan yang ada pada sebatang rokok, 200 bahan diantaranya itu adalah bahan beracun. Tahu tidak? Mboten ya, tidak tahu, makanya masih merokok. Nah, jadi kalau kalian tahu bahwa 200 bahan dari 4.000 bahan yang ada pada sebatang rokok itu berbahaya, apakah kira-kira masih mau lanjut merokok? Ya, masih mau lanjut? Tidak ya. Nah, tidak. Jadi pada rangkaian argumen ini seolah-olah kita menakuti orang lain. Merokok itu sangat berbahaya. Berbahayanya di mana? Berbahayanya bahwa dari 4.000 bahan yang terkandung dalam sebatang rokok itu 200 diantaranya adalah bahan beracun. Bisa dituliskan pada paragraf rangkaian argumen. Maka jadilah lagi satu kerangka karangan, sudah jadi 2 ya. Tadi pada pengenalan isu, selanjutnya pada rangkaian argumen. Nah, selanjutnya ada gambar apa lagi? Bagian atau struktur ketiga, yaitu ada pernyataan ajakan. Di sini ada gambar poster ya, yang tulisannya stop merokok sumber penyakit. Nah, setelah kita paparkan di paragraf kedua tentang bahan-bahan beracun yang terkandung di dalam rokok, pada paragraf ketiga ini kita mulai menyatakan ajakan atau kita mulai mengajak pembaca untuk stop merokok. Ya, misalkan kita membuat kalimat begini. Setelah kita tahu bahaya merokok, mari kita ganti merokok dengan membeli permen. Misalnya ya, kita mengajak orang lain untuk stop merokok dengan kita bisa membeli permen saja sebagai gantinya rokok. Bisa demikian? Bisa ya? Bisa. Mas Sahid, tolong perhatikan layar. Ya. Jadi kita sudah memperoleh kerangka karangan pada paragraf ketiga, yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan. Selanjutnya pada paragraf terakhir, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang. Pada penegasan ulang ini, intinya atau isinya adalah kalian menegaskan kembali bahwa merokok itu sangat berbahaya. Mari kita stop, mari kita jauhkan rokok dari diri kita. Nah, dituliskan lagi pada bagian kelima, tetapi dengan menggunakan kalimat yang berbeda.
Ya baik. Berarti misalkan ya, contohnya ibu buat begini. Sedemikian dahsyatnya dampak negatif rokok, tapi banyak murid yang masih mau merokok. Menyesal selalu di belakang. Semoga kalian sebagai peserta didik dan juga pembaca bisa mulai menghentikan kegiatan merokok. Gitu ya contohnya ya. Nah, jadi deh 4 kerangka karangan ya. 4 kerangka karangan berarti sudah keempat-empatnya ini tadi yang pertama adalah struktur pengenalan isu. Yang kedua adalah struktur apa? Rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga pernyataan ajakan. Yang keempat terakhir adalah penegasan nilai. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan kerangka karangannya, tugas kalian selanjutnya adalah mengembangkan ya, mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah teks persuasif. Tentunya dengan kalian mencari informasi dari berbagai sumber, bisa kalian membaca berbagai artikel yang berkaitan dengan merokok di Google lewat internet ya. Bisa juga kalian mencari di media massa melalui koran, atau kalian HP-nya kan sudah canggih, itu bisa digunakan untuk mencari informasi yang bermanfaat. Nah, baik, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 20 menit. Silahkan kalian ini kerjakan. Kalian sudah mendapatkan LKPD semua ya, lembar kerja semua ya. Oh ya, di bagian belakang belum, nanti Ibu ganti. Nah, ini silahkan seperti yang Ibu ajarkan tadi, kalian menentukan topiknya. Itu kan tadi Ibu hanya memberikan contoh ya. Jadi silahkan kalian menentukan topiknya. Kemudian kalian menentukan judulnya. Judulnya harus berbeda dari contoh Ibu tadi. Kemudian buat kerangkanya ya, sesuai dengan gambar yang ada pada lembar kerja kalian. Setelah kalian memperoleh 4 kerangka sesuai dengan strukturnya, silahkan kalian kembangkan menjadi kalimat atau menjadi paragraf teks persuasif yang utuh. Begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian memperoleh sebuah teks persuasif yang utuh dari 4 struktur ini, tugas kalian adalah menyeleksi atau membaca ulang hasil pekerjaan. Kemudian jika ada salah satu kalimat yang tidak sesuai dengan isi strukturnya, bisa kalian ganti atau kalian ubah atau kalian pindahkan ke dalam struktur yang tepat yang sesuai dengan kalimat yang kalian buat. Paham ya? Paham. Nah, silahkan Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Teks persuasif yang tentunya kalian buat dengan sepenuh hati, dengan memperhatikan struktur dan kaidah teks kebahasaan ya. Baik, siapa yang mau membacakan hasilnya di depan kelas? Silakan duduk jari. Yang bagus, Mbak, silakan maju depan. Silakan. Yang lain silakan memperhatikan ya. Judul, berhenti merokok sebelum terlambat. Pengenalan isu, banyak orang merokok baik tahu maupun tidak tahu akan bahayanya. Propaganda, poster, dan sosialisasi akan bahaya merokok sudah dilakukan oleh instansi kesehatan. Itu artinya sebagian besar masyarakat telah paham akan bahaya merokok. Akan tetapi mereka tidak peduli. Mati sudah merupakan takdir, itu dalih bagi orang-orang yang belum bias menghentikan kebiasaan merokoknya. Ketika perokok ini sudah terkena dampaknya, baru kemudian menghentikan kebiasaan ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Penyakit akau telah menyerangnya. Organ tubuhnya telah rusak.
Ya, bagus. Selanjutnya ada paragraf apa, Mbak? Rangkaian argumen. Ya, silakan dibaca. Kandungan yang terdapat pada sebatang rokok, yaitu tar dan nikotin, merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya. Berdasarkan penelitian tim dokter, rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia dan 200 diantaranya beracun. Dampak negatif dan perokok aktif dan pasif adalah penyakit akut. Di antaranya adalah penyakit jantung, kanker, impoten, serta gangguan kehamilan dan janin. Yang bagus sekali, beri tepuk tangan untuk teman saya. Selanjutnya ini kan Mbak Rizkia telah membacakan sampai pada rangkaian argumen. Nah, untuk ajakan, paragraf ajakan dan untuk penegasan kembali, siapa kira-kira yang mau maju ke depan membacakan? Ya, silakan Mbak Iza. Ya, silakan dibacakan ke depan. Untuk paragraf ajakan, ya. Pernyataan ajakan, penyakit yang ditimbulkan karena merokok sangat membahayakan tubuh manusia. Orang berbondong-bondong menuju ruang praktik dokter atau rumah sakit karena kanker paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Para perokok berusaha mencari obat ke sana kemari, mulai dari obat dokter sampai obat alternatif demi kesembuhannya, berapapun biayanya. Dampak merokok memang sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa menjadi jalan menuju ajal. Ya, kemudian yang penegasan ulang. Penegasan ulang, sedemikian dahsyatnya dampak negatif merokok bagi tubuh manusia. Menyesal selalu di belakang, semoga kalian bukan termasuk golongan yang menyesali secara terlambat. Oleh karena itu, hindarilah merokok sebelum semuanya terlambat. Bagus sekali, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada Mbak Iza yang sudah membacakan paragraf ajakan dan juga penegasan kembali. Dua teman kalian yang sudah membacakan hasilnya di depan sangat bagus sekali. Ya. Kemudian pasti kalian bertanya kapan kita akan mengomentari pekerjaan teman kita ini. Nah, karena waktunya tidak cukup jika kita mengomentari teman kita hari ini, maka kita akan mengomentari atau menyunting hasil pekerjaan teman pada pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran kita hari ini? Merasa senang ya, alhamdulillah merasa senang. Apakah kalian menemui hambatan-hambatan selama kita belajar bersama? Tidak ya. Sudah jelas tadi penjelasan dari Ibu? Sudah. Baik, kalau sudah jelas dan tidak ada yang ingin, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Jika sudah jelas dan tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan kembali mengulas materi apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Pada pertemuan kita ini, kita sudah membahas tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Oh ya, Mbak Mela. Langkah-langkah menulis teks persuasi. Bagus sekali. Hari ini kita telah belajar bersama tentang menulis teks persuasif, tentunya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, langkah-langkahnya ada apa saja, ada berapa saja, siapa yang mau menjawab? Siapa yang masih ingat? Oh ya, Mas Naufa. 1. Menentukan topik. 2. Memerinci bagian-bagian. 3. Menentukan kerangka karangan. 4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi teks persuasif yang baik yang sesuai dengan struktur kaidah bahasaan. Ya, bagus sekali Mas Naufa sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Kalian tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan juga silahkan kalian mengulang materi kembali di rumah masing-masing ya. Baik, pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar menyunting
hasil pekerjaan teman. Jadi pekerjaan yang tadi sudah selesai, pada pertemuan selanjutnya pada hari Sabtu kita akan menyunting atau mengoreksi apakah ada kesalahan, apakah perlu penambahan kalimat ataukah kalimatnya sudah sesuai dengan strukturnya atau tidak, itu pada pertemuan yang akan datang. Baik, demikian pertemuan kita pagi ini. Jika Ibu ada kesalahan selama kita bersama, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.